Halo sahabat belajar, saya Mr. Ranto dan di sebelah saya adalah Udin. Halo Udin. Halo. Sahabat belajar, hari ini kita akan belajar bersama tentang apa Udin? Perkembangan masa praksara berdasarkan pola kehidupannya. Mantap. Dan tujuan pelajaran hari ini adalah agar sahabat belajar bisa mengidentifikasi periodisasi masa praksara di Indonesia. Dan diharapkan sahabat belajar bisa mendeskripsikan perkembangan kehidupan masa praksara di Indonesia. Dan ada hal yang tidak kalah penting dari itu. Yang terpenting adalah sahabat belajar dan kita semua dapat mengambil nilai positif dari materi yang kita pelajari hari ini dan membawanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, langsung saja. Mari nih kita berkunjung ke masa praksara. Oke, sebentar dulu. Halo sahabat belajar, sekarang Mr. Ranto sedang ada di zaman praksara. Sahabat belajar ingin tahu bagaimana manusia praksara bertahan hidup di tengah alam yang ganas tapi dengan kemampuan yang masih terbatas? Bagaimana ya? Dan seperti apa pola kehidupan mereka? Mari kita lihat. Wah, ada badaknya. Ini pasti yang asli. Hahaha. Ya, hilang. Mr. Ranto mengsedih. Hahaha. Nah, sahabat belajar pasti tahu kan, tadi itu adalah aktivitas manusia praksara sedang melakukan perburuan. Ya, mula-mula manusia praksara untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan melakukan aktivitas berburu hewan dan mengumpulkan makanan seperti umbi-umbian, buah-buahan, dan dedaunan. Mereka hidupnya masih sangat bergantung dengan alam. Hal ini membuat mereka hidupnya berpindah-pindah tempat. Tempat yang dipilih biasanya tempat seperti di padang rumput. Tempatnya tidak jauh dari air dan biasanya merupakan tempat yang sering dilalui oleh binatang buruan. Selain itu, mereka juga memilih tempat seperti di tepi pantai. Kita juga sudah berkelompok loh. Kelompok itu tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Anggota laki-laki melakukan perburuan, sementara yang perempuan mengumpulkan makanan. Pada masa ini, manusia sudah mampu membuat alat-alat yang sederhana yang terbuat dari batu, kayu, tulang, hanya saja masih kasar bentuknya. Nah, pola kehidupan manusia praksara sebagaimana dijelaskan tadi, itu dikenal dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum. Wah, mau hujan Din, kita ke gua yuk. Nah, sahabat belajar, setelah tahap tadi, kehidupan manusia praksara terus berkembang. Masa berburu dan mengumpulkan makanan memasuki tahap lanjut. Masa ini dikenal dengan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada masa ini, manusia praksara masih melakukan perburuan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan di lingkungan sekitar. Manusia masa ini hidupnya mulai menetap meski dalam waktu yang masih sementara. Manusia secara berkelompok sudah memilih gua sebagai tempat tinggalnya. Selama tinggal di gua, mereka melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan dinding itu menandakan berkembangnya kepercayaan manusia. Pada masa ini, manusia mampu membuat alat-alat yang lebih halus dari masa yang sebelumnya. Wah, hujan Din, kabur. Nah, itu tadi kehidupan manusia praksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Setelah masa ini, kehidupan manusia praksara semakin berkembang. Mereka lalu memasuki masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam diyakini semasa dengan zaman Neolitikum. Manusia pada masa ini memiliki kemampuan mengolah alam untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan bercocok tanam dan mengembangbiakan hewan ternak. Ternyata ternak sudah ada ya dari zaman praaksara. Dan bukan hanya ternak, ternyata perdagangan juga sudah ada dari zaman praaksara. Pada masa bercocok tanam diyakini kegiatan perdagangan sudah ada, yaitu menggunakan sistem barter.
Oh iya, pada masa ini manusia praksara sudah semakin mahir dalam membuat alat atau perkakas. Dan pada masa ini mereka sudah hidup menetap dan membentuk kelompok masyarakat perkampungan yang dipimpin oleh kepala kampung yang dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin. Pada masa bercocok tanam, berkembang kepercayaan bahwa seseorang tidak lenyap saat meninggal. Orang yang meninggal dibekali berbagai macam barang seperti perhiasan dan periuk. Hal ini dilakukan supaya orang yang meninggal dapat sampai ke kehidupan selanjutnya dalam keadaan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah tentang masa bercocok tanam. Oke, sampai tahap ini kehidupan manusia praksara semakin berkembang lagi ya. Eits, tapi tunggu dulu. Kehidupan manusia praksara terus berkembang lagi dan lebih maju lagi. Manusia praksara setelah memasuki masa bercocok tanam, mereka kemudian masuk ke tahap lanjut, yaitu masa perundagian. Pada masa ini, kegiatan kehidupannya tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada masa ini, hasil pertanian disimpan untuk masa kering, dan mungkin diperdagangkan ke daerah lain. Perdagangan pada masa ini masih menggunakan sistem barter, hanya saja jangkauannya jauh lebih luas. Dan pada masa ini, mereka menetap di perkampungan yang lebih besar, teratur, dan terdiri dari kelompok yang beragam. Ada kelompok petani, pedagang, kelompok pengrajin, atau tukang, atau kelompok undagi. Pada masa ini, manusia praksara semakin mahir dalam membuat peralatan atau perkakas. Alat yang dihasilkan terbuat dari logam. Pada masa perundagian ini, manusia praksara meyakini bahwa roh nenek moyang berpengaruh terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, arwah nenek moyang selalu dihormati dengan melaksanakan berbagai upacara. Oke Udin, sudah waktunya kita kembali ke kelas. Nah, sudah selesai kita berkunjung ke zaman praksaranya. Bagaimana? Sahabat belajar sudah tahu perkembangan pola kehidupan manusia praksara? Pasti sudah tahu ya kan? Nah, sahabat belajar, materi ini penting untuk kita pelajari. Karena kehidupan manusia praksara bukanlah kehidupan yang terlepas dari masa kini, dan juga masa kini bukanlah kehidupan yang terlepas dari masa lampau. Pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman hidup manusia praksara sangat penting mengawali kehidupan manusia modern seperti sekarang ini. Contohnya seperti apa? Akan disampaikan oleh Udin sampai tuntas. Ada banyak contohnya. Keterkaitan antara masa lalu dengan masa kini, termasuk materi yang sedang kita pelajari ini. Misalnya, pengetahuan dan penemuan alat di masa lampau, seiring berjalannya waktu, tentu menginspirasi terhadap pengetahuan dan penemuan-penemuan di masa kini dan masa yang akan datang. Misalnya, pengetahuan dan kemampuan membuat alat-alat atau perkakas di masa praaksara sampai hari ini masih ada yang dilakukan, dan alat atau perkakasnya masih ada yang digunakan. Dan di zaman sekarang ini, alat-alat dan perkakas semacam itu juga semakin modern dan canggih. Selain itu, ada sistem pertanian. Pengetahuan manusia dalam bercocok tanam pada masa praaksara ini penting loh, sebab mendasari perkembangan pertanian di masa selanjutnya, termasuk masa sekarang ini. Atau bisa ditambah lagi contohnya, misalnya penemuan api. Pengetahuan dan kemampuan manusia memanfaatkan energi api ini sangat penting dan sangat besar dampaknya bagi kehidupan sekarang ini. Sebenarnya masih banyak lagi contoh lain, tapi karena keterbatasan waktu, untuk sementara hanya itu dulu. Sekarang yang tidak kalah penting adalah nilai positif apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan manusia praaksara. Terdapat nilai apa saja ya yang dapat kita temukan? Ya, gotong royong. Ini dapat kita temukan dalam aktivitas berburu ataupun bercocok tanam. Selain itu, nilai positif apa lagi ya? Ya, kerja keras dan pantang menyerah. Meski dengan segala keterbatasannya, manusia praaksara tetap berusaha bertahan hidup dengan membuat alat-alat dari batu, tulang, kayu, bahkan logam. Dan masih banyak nilai-nilai yang lainnya.
Nah, maka dari itu, kita manusia di zaman modern yang semuanya serba ada dan mendukung, hal itu jangan membuat kita menjadi malas, melainkan semakin membuat kita tertantang untuk menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, jadi jangan mau kalah dengan manusia praksara. Baik, terima kasih Udin. Sekarang giliran Mr. Ranto. Mr. Ranto akan menutup video pelajaran hari ini dengan game. Yuk, langsung saja kita main. Ini adalah game yang Mr. Ranto buat. Mari kita mulai. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam pembagian zaman praksara berdasarkan pola kehidupannya adalah tadi ada bercocok tanam, dijelaskan ya, ada kemudian berburu, tingkat sederhana, tingkat lanjut, kemudian di sini ada zaman batu. Kalau zaman batu itu kan merupakan pembagian zaman berdasarkan apa? Kita kabur dulu, ada musuh. Pembagian zaman berdasarkan peninggalan arkeologisnya. Oh, udah dikejar. Mari kita masuk. Oh, ini dia jawabannya, zaman batu. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan berikutnya. Kehidupan menetap pada manusia praksara dilakukan pada masa apa? Bercocok tanam. Wow, ada musuh. Wow. Nah, ini dia jawabannya. Langsung saja benar pasti. Yeay. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam belajar.